Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di channel YouTube saya, Ikhtiar untuk Merubah Nasib. Kali ini saya sedang berada di halaman SMK Hidayatul Ummah Balong Panggang Gresik. Saya akan meliput kegiatan Idul Kurban yang kebetulan setiap kegiatan Idul Kurban ini maka SMK mengadakan sembelihan 1 ekor sapi yang cukup besar yang kemudian dipakai untuk anak-anak masak dan dilombakan. Setiap kelas wajib untuk bisa memasak dan setelah selesai akan dinilai oleh tim juri dari guru-guru. Seperti apa serunya anak-anak kita saat memasak dan nanti saat penjurian? Tentu saja kita akan ajak teman-teman untuk menyaksikan kegiatan ini. Tapi jangan lupa saya ingatkan, like, komen, subscribe, dan share channel YouTube saya. Oke, bisa. Konten kok. Konten apa? Sobat siang. Siap. Yang menjawab ya pertanyaannya dijawab. Bawang merah, bawang putih, cabai yang kecil itu sama jahe. Dikasih bawang merah sama kecap, sama ada serai, daun salad, sama buat Oke pemirsa, sambil kita lihat tim juri menilai, saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu anggota dari kelas ini. Namanya siapa, Dok? Gabriela. Gabriel. Kamu hari ini menyajikan menu apa? Menu ada gulai, sate, sama sate. oseng mercon. Tuh. Bumbunya apa aja? Ini di sini ada Untuk gulainya. ada nggih, ada kencur, laos, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting. Mana ya? Jahe. Oke. Oke. Masak sendiri ya? Nggih. Nah, jadi semua satu kelas semuanya terlibat dalam masak ini, menyajikan ini. Nggih. Oke. Coba saya coba mencicipi. Pemirsa, ini nampaknya agak asin. Ini mungkin wali kelasnya mau minta kawin ini. Asin ini. Ya, oke. Terus oke. Ya, terus oke. Terima kasih ya. Oke, pemirsa. Luar biasa, ini anak-anak kita sudah pandai masak didampingi oleh wali kelas. Yang kebetulan wali kelasnya ini masih betul-betul masih perawan ting-ting. Namanya adalah Ibu Laila. Bu, bagaimana anak-anak persiapan anak-anak dalam rangka masa ini? Persiapannya cukup matang, Pak. Soalnya setelah ada pengumuman pun anak-anak sudah rembukan. Oh, gitu. Jadi saya sebagai wali kelas cuma bantu cuma pengarahan aja. Selebihnya anak-anak sendiri. Menunya juga anak-anak. Menunya anak-anak sendiri. Luar biasa ini. Ibu sendiri bisa masak nggih? Pastinya bisa toh? Masak mie, masak ayam. Pemirsa, ini kadang-kadang ya kita maklum karena bukan guru tata boga ya. Tapi Karena masih belajar, Pak. Belajar oke. Jadi tapi yang jelas alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa masak, ini luar biasa. Oke. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan menang. Amin. STSM 1. Mas, temannya mana? TSM ini berarti semuanya laki-laki ya? Iya. Menunya hari ini apa yang dipilih? Apa hari ini menunya? Soto. Soto, mana sotonya? Gulai sampai rawon, Pak. Nah, gak jelas ini Mas. Gulai sama rawon. Oke. Ini yang memilih menu gulai sama rawon siapa? Voting, Pak. Voting, teman-teman. Iya. Oh, baik teman-teman.
Ini siapa wali kelas ya? Azam, oke, Azam Noni. S-nya S apa ini mas? Kat. Apokat. Enggak jelas ini, S apa ini? Apokat. Avokat, betul. Kok kayak susu gini? Stoger. Oh. Oke. Kalau saya minta tolong menyebutkan bumbunya bisa ndak ini? Jadi Pak. Bumbu jadi. Oh jadi sampean membeli bumbu jadi. Yang rawon bumbu rawon, yang apa ini? Boleh. Oh gitu. Ya wis gak apa. Yang penting ada niatan untuk bisa memasak. Oke. Oke, terima kasih ya. Bisa lanjut. Meja berikutnya. Ini adalah meja berikutnya adalah 11 TSM 2. Semua anggotanya laki-laki mas. Hari ini pilihan menunya apa? Rawon sama rengsengan. Rawon sama rengsengan. Kenapa kok memilih rawon dan rengsengan? Simple. Oh simpel, Enak. Jelas enak, gampang, nggak ribet. Oke, kalau saya nanya apa resepnya bisa jelaskan? Siapa yang jelaskan? Ayo siapa? Coba Mas. Apa? Rawon. Ya rawon silakan. Rawon tadi itu di apa? Oh berarti sudah beli bumbu jadi rawon ya? Oh. Direbus dulu baru dituangin sama bumbu-bumbunya. Untuk menjadikan daging biar lembek butuh waktu berapa lama? Mungkin setengah jam. Setengah jam. Betul menjamin bisa lembek. Nggak dikasih apa-apa. Loh bisa? Kadang-kadang dikasih kayak pelembut apa namanya pakai nanas atau enggak? Muka alot ini nanti gak kenyal kayak gitu. Insya Allah. Oke. Ini wali kelasnya apa? Bisa dia. Bisa dia. Oke. S-nya S apa ini mas? Es campur. Es campur apa ini? Timun, semangka. Oh, ini saya baru tahu kalau es campur warnanya seperti ini ya. Baru Kak. Ini ada es campur baru Bu Yulis. Es campur kayaknya ya es campur. Kalau setahu saya es campur itu kayak ada sushi dan macam-macam warna kayak seperti ini. Tapi ini inovasi ya. Oke, campur sembarang ini. Sama semangka. Besar. Namanya es campur apa? Campur timka. Timun sama semangka. Oh, timun semangka. Gila, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kelompok sampean bisa menang. Kalaupun nggak menang, yang penting saya sudah punya pengalaman untuk bisa masak rawon dan juga menyajikan es timka. Oke, selamat ya. Oke. Lanjut pemirsa, kita sampai di meja yang terakhir. Meja yang terakhir ini adalah 11 TKR. 11 TKR semuanya laki-laki ya? Laki. Apa menu hari ini yang dipilih? Rengsengan daging Pak. Rengsengan daging. Kenapa milih ini? Soalnya nggak ribet. Gak ribet. Simpel ya. Pokoknya mau dicecek kemudian dikasih garam aja ya. Kalau boleh tahu resepnya apa aja mas untuk membuat rengsengan ini? Bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kale gula Jawa. Gula Jawa. Oh gitu. Ukuran pedasnya asinnya sudah sesuai. Pas Pak. Gitu ya? Tahu dari mana itu? Saya sudah tadi. Coba. Saya coba. Oke. Menu pendampingnya adalah es apa mas? Es oyen. Ini beli sendiri tak bikin sendiri? Beli sendiri di rumah. Tuh, beli sendiri di rumah. Beli sendiri di rumah. Biasa pasti kamu yang keliru ya. Beli sendiri bukan. Bikin sendiri di rumah. Berarti es ini apa sama? Siapa? Es oyen. Sama, oke es oyen. Kemudian ada 4 butir jeruk. Oke. Beli Pak. Mas, apa sih sebetulnya yang nantinya kalian dapatkan? Tentu saja nggak hanya kemenangan ya, tapi yang jelas ada kesan yang tersendiri. Apa kesannya kira-kira kegiatan semacam ini? Siapa yang tahu? Ya. Apa kira-kira? Ayo coba. Paling tidak adalah bisa bersama-sama merayakan hari raya. Itu paling tidak ya di sekolahan. Jadi kali ini kan kita korban cuma 1 sapi. Artinya apa? Melatih anak-anak supaya nanti ketika sudah jadi orang dewasa tidak lupa berkorban ketika memiliki harta. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan
nanti bisa menang. Oke. Ada yel-yel slogan? Ada Pak. Gak ada. SMK. Bisa. Tangannya mana dong? SMK. Bisa. Hidayatul Ummah. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Biasa. Ini luar biasa. Di SMK HU ini karena ada 4 jurusan. Ada TKR, ada TBSM, ada DKV, ada akuntansi. Sehingga kelasnya variasi. Ada satu kelas semuanya laki-laki, ada yang satu kelas lagi berikutnya cuma perempuan, ada juga kelas yang laki-laki perempuan. Tetapi hari ini karena merupakan hari yang sangat bersejarah buat umat Islam, SMKU selain mengadakan kurban, maka mengadakan lomba masak. Siapapun, apapun kelasnya, baik laki-laki perempuan, wajib hukumnya bisa memasak. Inilah hebatnya SMK Hidayatul Ummah Balong Pangesik. Baik pemirsa, saya akan segera menemui Ibu Kepala Sekolah berbincang-bincang sekitar tujuan mengadakan lomba masak di Hari Raya Idul Adha ini. Oke pemirsa. Makin dulu. Ayo, apa sih? Oke pemirsa, saya sudah bertemu dengan Ketua Panitia PABI, yaitu Bapak Muhammad Zamroni, SHI, MPDI, yang hari ini saya ingin bincang seputar kegiatan lomba masak dalam rangka peringatan Idul Adha 1446 Hijriah. Assalamualaikum Pak Zamroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Zamroni, hari ini kan anak-anak lagi rame-rame memasak dalam rangka memperingati Hari Besar Islam. Apa sih yang ingin dicapai oleh panitia untuk mengadakan lomba di hari ini? Oke, terima kasih Pak Adlan atas waktunya. Tujuan yang ingin dicapai dari peringatan Hari Idul Adha ini adalah memupuk anak-anak untuk belajar untuk berkorban, menanamkan nilai-nilai berkorban apa yang telah disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Belajar. Kemudian yang kedua, untuk memacu anak-anak untuk berkreativitas, terutama dalam hal memasak. Yang ketiga adalah untuk kekompakan. Betul. Jadi memacu untuk anak-anak bisa kompak bersama untuk belajar gotong royong mencapai tujuan yang sama, yaitu bisa memasak mandiri. Iya. Oke, Pak Zam, untuk hari ini pesertanya itu diikuti dari kelas berapa saja? Untuk pesertanya karena kelas 12 sudah selesai, maka peringatan Hari Besar Islam Idul Adha ini diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11. Walaupun kelas 11 anak-anak sudah PKL, tapi karena hari ini ada peringatan maka didatangkan dari pihak PKL ke sekolah. Oh gitu ya. Jadi mereka di-off-kan dulu satu hari ini untuk bersama-sama dengan teman yang lain. Oh, hari ini SMK korban berapa ekor sapi, Pak? Alhamdulillah, korban satu sapi ekor, korban satu sapi dengan senilai 23,5 juta. Iya ya. 23.500. 23.500. Terima kasih. Oh, luar biasa. Pak Zamroni, saya sudah melihat anak-anak seperti apa mereka sudah semuanya berbaur satu dengan yang lain untuk bersama-sama bisa menyediakan menu makannya masing-masing. Sebetulnya seperti apa sih teknisnya Pak Zamroni? Kalau di luar, ya seperti di masjid-masjid ya, mereka menyembelih ternak kemudian dibagi-bagikan kepada warga. Kalau di SMK sendiri seperti apa teknisnya? Teknisnya disembelih dengan bersama-sama, kemudian dagingnya disisihkan, dikelompokkan daging dan balung antara lain, kemudian dibagikan kepada siswa dan kepada warga yang ada di sekitar SMK Hidayatul Ummah. Oh gitu. Berarti yang untuk sisa berarti setelah dibagi ke kelas-kelas dimasak ya? Kemudian dimasak ya. Masak dan setelah dinilai oleh tim juri barulah dibagi sama
teman-teman satu teman-temannya, kelas. satu kelasnya. Entah dimakan di tempat itu atau dibawa pulang. Ada yang dibawa pulang, ada yang dimasak setelah pelaksanaan lomba selesai. Oke, Pak Zamroni, ini luar biasa. Mudah-mudahan SMK ke depan bisa kurban tidak hanya 1 ekor supaya lebih banyak dan bisa memberikan daging-dagingnya juga kepada masyarakat luas. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktunya Pak Zamroni. Sukses selalu SMK Umah. Amin. Oke, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Ketua PHBI atau Ketua Panitia PHBI Pak Muhammad Zamroni, SH, SHI dan MPDI untuk menyampaikan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan lomba masak di Idul Adha 1445 Hijriah. Oke, pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa inilah Muslim itu adalah agama atau Islam itu agama yang sangat membaur di masyarakat. Kurban tidak hanya sekedar meneteskan darah ternak kurban, tetapi lebih memunculkan, memupuk rasa saling mencintai, berbagi kepada sama. Tidak hanya itu, berkorban juga merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, berkorban itu adalah sunnatullah yang sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim AS dan juga putra tercintanya Ismail alaihissalam. Oke, pemirsa, itulah tadi sajian saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.